Selamat pagi anak-anak, salam pramuka. Oke, senang sekali hari ini bisa kita bertemu kembali dalam kegiatan pramuka pada hari ini Jumat 20 November 2020. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak? Anak-anak tetap sehat ya, tetap bersukacita. Yang jelas, Bulia sudah mengamati banyak di antara kamu yang lebih besar. Ada yang lebih tinggi, lebih gemuk, sampai kemarin waktu imunisasi tidak cukup seragamnya ya. Tetapi ada yang cukup memprihatinkan untuk Bulia adalah di antara kamu banyak yang kurang gerak. Nah, menghabiskan banyak waktunya hanya untuk main gadget saja. Jadi katanya sih mau belajar online tetapi kebablasan, jadi lihatnya gadgetnya, HP-nya, jadi harusnya belajar cukup 2 jam misalnya, kamu jadi bablas jadi 8 jam, sisanya untuk main, sehingga tidak seimbang antara gerak fisiknya dengan matanya. Jadi matanya banyak yang menjadi penglihatannya menjadi berkurang atau penglihatannya menjadi kabur karena kebanyakan melihat gadget. Ya, anak-anak, jadi hari ini secara khusus Bulia akan menunjukkan beberapa permainan. Jadi kamu sebagai anak-anak pramuka itu harus energik gitu ya. Harus ceria dan energik. Namanya anak pramuka itu semangat gitu ya. Nah, Bulia akan memberikan contoh beberapa permainan yang bisa kamu lakukan selain permainan yang berhubungan dengan gadget. Jadi untuk mengurangi aktivitas kamu dengan gadget. Jadi setelah kamu belajar, kamu bisa melakukan permainan ini. Tujuannya adalah supaya kamu lebih enjoy ya, lebih refresh dibandingkan kalau hanya bermain HP. Oke? Beberapa kegiatan atau permainan yang bisa kamu lakukan adalah permainan tradisional. Beberapa di antaranya ada bekelan. Anak-anak tahu apa itu bekelan? Bekelan itu yang katanya sih lebih banyak anak cewek yang suka, tetapi tidak selalu loh harus dimainkan oleh anak-anak perempuan. Nah, bagaimana cara memainkan bekel? Nah, anak-anak, permainan bekel itu adalah permainan yang terdiri dari beberapa biji bekel ya. Bijinya bisa macam-macam. Ada yang menggunakan biji, kalau kamu beli ada biji-bijiannya itu ya, terbuat dari logam. Bisa jadi atau biji-bijian dari kerang misalnya boleh. Nah, bola bekel itu sendiri berbentuk bola yang lentur, jadi dipantulkan. Jadi cara memainkannya adalah menaikkan bola bekelnya lalu menyebar biji bekelnya untuk diambil satu-satu dengan cara memantulkan bola bekelnya, kemudian ambil bijinya satu, kemudian ditangkap lagi bola bekelnya, dipantulkan lagi sambil mengambil biji yang berikutnya, ditangkap lagi bekelnya, dan seterusnya ya. Nah, kamu bisa lihat cara memainkannya pada media atau pada sumber yang lain. Oke? Itu adalah permainan yang seru ya, permainan yang seru yang melatih gerak motorik, nah, kecepatan juga ya, kecepatan dan ketepatan juga. Oke, yang pasti lebih seru daripada main gadget ya. Oke. Yang berikutnya adalah permainan tradisional congklak. Ya, anak-anak, kalau zaman dulu congklak itu terbuat dari, memang ada papan congklaknya sendiri atau dakon ya, mungkin di antara kamu ada yang lebih kenal dengan istilah dakon. Nah, ini merupakan salah satu permainan tradisional yang terdiri dari beberapa lubang yang dibuat berhadapan dan dua lubang yang berhadapan ini jadi rumah masing-masing. Jadi dimainkan berpasangan, diisi masing-masing dengan 7 biji congklaknya, kemudian nanti bermainnya bergiliran begitu ya, bergiliran, dan masing-masing mengisi dari semua rumah-rumah kecil ini dan rumahnya sendiri
dan rumahnya temannya, rumah kecil, lubang-lubang kecilnya, dan ini tidak diisi punya temannya, begitu ya. Dan harus berhenti ketika mengenai lubang yang kosong atau mengenai rumahnya sendiri. Nah, pemenangnya adalah yang bisa mengisi rumahnya dengan biji congklak paling banyak setelah semua biji congklaknya habis. Nah, jadi permainan congklak ini bermanfaat besar untuk kamu pemainnya. Mengapa? Karena yang jelas kamu berlatih untuk berhitung. Jadi memperkirakan, oh supaya aku menang dan tidak mengenai lubang kosong. Bagaimana caranya? Berarti bisa menghitung, jeli menghitung, memperkirakan, kemudian sabar, yang jelas ya, sabar karena harus menunggu giliran, karena harus gantian. Dan lebih menyenangkan karena ini melatih gerak motorik halusnya. Oke, ini permainan congklak. Berikutnya menyusun puzzle. Menyusun puzzle itu juga sangat menarik untuk dilakukan. Anak-anak, tahukah kamu bahwa menyusun puzzle itu memiliki banyak sekali manfaat untuk kemampuan otak. Jadi otak kita jadi bisa berlatih, oh tahu ini kira-kira gambarnya, imajinasinya ya, gambarnya seperti apa, oh ini kira-kira harus tahu posisinya, kira-kira harusnya di mana. Jadi menyenangkan, mengatur, menambah kemampuan daya pikir juga, kecerdasan dan daya ingat yang baik, dan kreativitas juga ya, dan melatih kesabaran yang jelas karena harus disusun satu demi satu. Oke, nah menarik bukan? Bulia, saya tidak punya banyak puzzle. Kamu bisa membuat puzzle sendiri loh ya. Jadi dari kertas yang kamu gambar sendiri, kemudian ditempelkan di karton atau kardus, kemudian kamu potong dengan pola yang sesuai yang kamu suka, tidak harus seperti yang kamu beli, nggak masalah, kamu potong, boleh jadi potongan yang cukup besar atau potongan yang semakin kecil sesuai dengan tingkat kesulitannya. Oke, menarik bukan? Oke. Ini adalah beberapa permainan yang bisa kamu lakukan di dalam rumah. Berikutnya adalah bermain sandiwara. Ini juga permainan yang bisa kamu lakukan di rumah. Apa itu bermain sandiwara? Maksudnya begini. Kamu membuat, ini lebih cocok dimainkan bersama keluarga maksudnya anak-anak ya. Jadi kamu punya kertas, misalnya kertas itu berisi peran misalnya guru gitu ya. Di kertas itu ada tulisannya guru, dan nanti yang bertugas untuk memerankan itu harus memperagakan dengan gerakan, dan yang lain menebak gerakan apa yang dilakukan tanpa si pemeran itu menyebutkan perannya apa, jadi dengan gerakan saja ya. Menarik. Jadi ini melatih untuk kreatif ya, kreatif dan menyenangkan. Oke. Permainan yang bisa kamu lakukan di luar, diantaranya ada petak umpet. Siapa yang suka petak umpet? Seru ya, ini lebih seru kalau dimainkan di luar. Memang kalau memungkinkan kamu bisa bermain di luar, punya halaman yang cukup luas, ya ini menyenangkan untuk dilakukan. Tetapi hati-hati, jangan sampai ngumpetnya terlalu baik, malah di tempat-tempat yang berbahaya, di dalam mesin cuci, jangan ya, berbahaya. Jadi lakukan, tetapi jangan bersembunyi di tempat yang berbahaya, jangan terlalu jauh juga, oke? The Trust Walk, ya, jalan yang benar. Jadi ini permainan yang bisa dilakukan di luar. Jadi ini adalah permainan dengan cara dua regu. Jadi kamu bermain bersama dengan keluarga ya. Jadi diberikan rintangan-rintangan tertentu pada depan, di tempat tertentu, lalu yang harus melewatinya ditutup matanya. Yang bertugas menutup mata untuk jalan melewati rintangan itu tanpa boleh menyentuh rintangan itu. Nah, bagaimana caranya bisa tahu? Lah, yang memberitahu adalah timnya. Jadi memberitahu aba-aba, tapi aba-abanya tidak kanan kiri begitu ya. Diberi variasi, misalnya kalau ke kanan itu dikasih istilah miau misalnya. Kalau ke kiri itu dikasih istilah
fokus, nah dan lain sebagainya. Jadi diberi istilah-istilah yang berbeda. Jadi pemainnya juga berpikir sekaligus juga bertindak dan berhati-hati, ya. Dan ini juga melatih kerjasama karena teman-teman satu timnya harus memperhatikan temannya yang sedang berjalan, mengamati dengan jeli, yang pasti seru sekali ya. Pemenangnya adalah tim yang bisa cepat menyelesaikan rintangan dengan lebih mulus. Jadi tidak boleh ada bagian rintangan yang terjatuh, gitu ya, yang tersenggol karena tidak konsentrasi dan tidak bisa melewati dengan baik. Oke, seru ya. Lebih seru kalau dipraktekkan anak-anak ya. Oke. Lompat karet. Oh, siapa yang masih suka lompat karet? Ini terbuat dari karet yang diuntai menjadi panjang begitu, kemudian dimainkan. Ada 2 permainan, bisa dimainkan dengan lompat begini ya, diputar oleh 2 teman atau 2 anggota keluarga, yang satu lompat di tengah-tengahnya tidak boleh menyentuh bagian karet. Kemudian lompat tinggi menggunakan karet, mulai dari taruh di lutut dulu, dilompati di pinggang misalnya, kemudian di pundak, di kepala, dan seterusnya. Nah, pemenangnya itu yang bisa lompat semakin tinggi. Oke, seru ya, seru. Sekaligus juga sehat badannya karena bergerak. Engklek, anak-anak tahu engklek? Ya, ini adalah contoh permainan yang bisa kamu lakukan di luar. Ya, gerak yang bisa kamu lakukan di luar. Contoh yang lain, bermain kelereng. Nah, ini juga seru ya. Bisa dilakukan juga di halaman yang terbatas, tidak masalah. Tetapi permainan ini juga membutuhkan kreativitas dan kesabaran, ya. Dan harus jeli. Bagaimana caranya supaya kelerengnya bisa kena, gitu ya, ketepatan juga. Oke, ini adalah beberapa jenis permainan yang bisa kamu lakukan baik di dalam maupun di luar rumah. Jadi ada lebih banyak permainan yang lain. Jadi Bulia berharap kamu bersenang-senang, tidak hanya terkungkung hanya untuk bermain di HP saja, tetapi juga melakukan gerak yang seimbang supaya tubuhmu juga sehat, pikirannya juga refresh. Oke? Selamat bersenang-senang dengan melakukan permainan hari ini. Oke, silakan dipraktekkan dan semoga kamu tetap sehat, tetap berbahagia. Oke, kita ketemu lagi pada pertemuan pramuka berikutnya. Salam pramuka.